Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan juga semangat ya, dan tetap bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita bertemu lagi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu adalah SBDP atau Seni Budaya dan Keterampilan. Kemudian kita akan juga belajar melanjutkan tentang PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, sebelum belajar seperti biasa, silakan kalian untuk bersiap-siap menyiapkan diri supaya mengikuti pembelajaran lebih fokus. Nah, kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar tentang batik membatik ya, dari mulai jenis-jenis batik, kemudian bagaimana alat-alat untuk membuat batik gitu ya, dan teknik-teknik dalam membatik. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mempelajari sebetulnya lebih kepada berkarya batik, gambar ilustrasi, dan juga boneka. Namun, sekiranya tidak memungkinkan, mari kita mungkin sesuaikan dengan kondisi kita, karena sekarang masih belajar di rumah, mungkin nanti untuk kegiatannya apakah seperti apa ya. Kita lihat dulu. Yang pertama adalah, nah, seperti yang dilihat di gambar di sini, terdapat anak-anak yang sedang membatik ya, dengan menggunakan canting, kemudian ada di sini juga lilin. Nah, karena kan kemarin kita sudah belajar ya, ada batik tulis di mana menggunakan canting dan juga lilin. Oke, kita lanjut ya. Apakah kamu pernah membatik? Nah, coba mungkin kira-kira di sini ada nggak yang pernah membatik ya, dari tugasnya gitu, mungkin di kelas-kelas sebelumnya. Kalau misalnya pernah, nah kira-kira teknik apa yang digunakan dalam membatik gitu ya. Kita harus bisa ya sebetulnya gitu dalam membatik. Oke, kita akan di sini menciptakan motif hias batik, kemudian menggambar ilustrasi dan juga berkarya boneka. Yang pertama adalah yaitu menciptakan motif hias. Nah, ini nih sebetulnya ya bahan-bahannya sangat apa ya? Sangat tidak sedikit. Tapi perlu kita ketahui saja ya, di sini yang pertama adalah caustic. Kemudian yang kedua adalah naptol ASLB, kemudian naptol ASG, kemudian garam diazo merah B, kemudian lilin. Nah, ini bahannya kain putih, kemudian ada pensil, kemudian ada garam diazo kuning GC, ada korek, dan yang terakhir adalah ember. Nah, meskipun mungkin kalau misalnya sekarang pandemi sedikit sulit kalau misalnya kita untuk praktik membatik, jadi untuk kesempatan kali ini kita hanya cukup tahu ya alat-alat yang mungkin bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat batik gitu ya. Nah, kemudian yang pertama adalah merancang motif batik dengan cara buatlah motif pada kain putih dengan menggunakan pensil. Nah, seperti ini ya, kita coba saksikan saja. Nah, seperti ini. Yang pertama kita buat motifnya dulu. Misalnya kita buat titik tengahnya dulu nih, seperti ini. Bisa dengan cara dilipat dulu, baru oh ini ternyata titik tengahnya. Kemudian dibuatlah pola-pola yang memang sesuai dengan selera kita atau passion kita gitu ya. Oke. Yang kedua adalah nyalakan lilin. Gunakan lelahan lilin untuk menutup bagian-bagian motif yang tidak ingin kamu warnai. Berhati-hatilah jangan sampai nyala lilin membakar kain. Nah, jadi setelah itu kita teteskan atau ya yang lilin tadi kita sudah buat. Kemudian coba tutupi bagian-bagian yang memang tidak ingin terkena oleh cat. Nah, kemudian yang ketiga adalah, nah ini mungkinnya yang sedikit rumit gitu ya. Jadi ada dua larutan. Larutan yang pertama adalah setengah liter air, 1 sendok makan naptol ASLB, kemudian garam diazo merah B, dan caustic.
Kemudian larutan yang kedua adalah setengah liter air, 1 sendok makan naftol ASG, garam diazo kuning GC, dan kostik. Nah, seperti ini ya kurang lebih gambarannya untuk larutan yang pertama dan juga larutan yang kedua. Nah, kemudian setelah itu masukkan kain yang telah dirintangi lilin ke dalam larutan pertama, diamkan 5 menit, kemudian angkat kain, hilangkan lilin dengan mencelupkan ke dalam air panas sambil diremas-remas ya, menghilangkan lilin dengan cara memasukkan kain ke dalam air mendidih. Tapi jangan sampai masih mendidih kita di dalam airnya diremas-remas ya, hati-hati. Nah, setelah itu baru lilin lebih cepat hilang dan larut gitu ya. Nah, kemudian bagian pola yang telah diwarnai ditutup dengan lilin, kemudian dimasukkan ke dalam larutan kedua sambil letakkan setelah kurang lebih 5 menit, kain diangkat dan hilangkan lilinnya. Caranya sama dengan sebelumnya, yaitu celupkan ke dalam air panas dan merebusnya. Jika lilin yang menempel pada kain telah bersih, kain dapat diangkat dan diangin-anginkan. Wah, jadi deh, gitu ya. Sesuai dengan pola yang tadi dibuat. Nah, mungkin itu adalah beberapa cara dalam membuat lilin yang semoga meskipun kita tidak praktik tapi bisa memahami ya dari mulai bahan-bahan dan juga cara pengerjaannya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya adalah menggambar ilustrasi. Nah, ini nih mungkin ya. Yang perlu kita pelajari berikutnya adalah menggambar ilustrasi. Pengertian dan fungsi bahwa gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan adegan atau peristiwa, adapun fungsi gambar ilustrasi sebagai berikut. Memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik keindahan, media pengungkapan perasaan penggambarnya. Nah, contoh ya. Nah, biasanya kita bisa temukan beberapa ilustrasi seperti misalnya pada komik gitu ya. Atau misalnya ya gambar-gambar seperti yang di sebelah sini ya, di sebelah kanan. Di sini ada gambar perempuan gitu ya. Mungkin menggambarkan yang tadi, poin yang kelima ya, yaitu media pengungkapan perasaan penggambarnya. Jadi kalau misalnya kita senang bunga gitu, boleh membuat ilustrasi tentang bunga. Kalau misalnya kita suka pemandangan, boleh menggambar ilustrasi pemandangan. Atau bahkan mungkin ada yang suka komik. Nah, boleh ya membuat komik di mana nanti fungsi dari gambar ilustrasi itu fungsi yang pertama, yaitu memperjelas alur atau isi cerita. Jadi ketika misalnya kita membaca buku ya, salah satunya buku dongeng atau apa gitu, di situ ada sebuah cerita, kemudian kita ada gambarnya, kan itu akan sangat mempermudah gitu ya, menggambarkan bagaimana cerita tersebut. Nah, kemudian teknik dan media. Menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Media untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering yaitu pensil, kemudian arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air dan minyak sebagai pengencernya. Nah, sebaliknya kalau misalnya untuk yang teknik basah, bahan-bahannya itu adalah cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan minyak sebagai pengencer. Jadi gitu ya. Jadi ada yang kering dan juga ada yang basah. Kalau misalnya yang kering itu tidak perlu cat minyak, kalau misalnya yang basah itu perlu cat minyak. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah menggambar ilustrasi. Persiapan alat dan bahan dan penentuan tema gitu ya. Jadi silakan tentukan tema terlebih dahulu. Contohnya di sini adalah kegiatan belajar di kelas. Nah, mungkin kita bisa ilustrasikan dengan kegiatan belajar di rumah gitu ya. Nah, kemudian kegiatan pramuka. Boleh tuh seperti ini ya. Nah, ini kegiatan belajar di sekolah dan ini adalah kegiatan belajar kegiatan apa tadi? Kegiatan pramuka ya. Nah, selanjutnya adalah apa ini di sini? Pembuatan sketsa. Nah, kalau sketsa itu jadi tadi kita sudah menentukan tema, yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa itu adalah dibuat lebih dari satu agar tidak menulis sebaiknya
Jadi sketsa itu lebih kepada gambar awal dulu gitu ya, gambar awal dulu sebelum kita diwarnai. Nah, jadi ada beberapa pilihan gitu. Nah, selanjutnya adalah penyempurnaan gambar, yaitu boleh ditebalkan gitu ya dengan yang lebih solid gitu warnanya. Nah, sehingga yang terakhir adalah diwarnai. Oke, mungkin nanti kalian coba membuat ilustrasi bagaimana kalian belajar di rumah, boleh ya? Sesederhana mungkin gitu. Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya yaitu adalah PLH ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perilaku negatif manusia. Nah, sekarang kita akan belajar memelihara kebersihan diri dan kebersihan lingkungan, yaitu tentang 3R. Apa itu 3R? Reuse, recycle, dan reduce, gitu ya. Nah, apa itu? Nah, kita akan baca di sini. Kebersihan lingkungan dapat diwujudkan dengan melaksanakan program 3R, yaitu reuse, di mana reuse itu artinya adalah memanfaatkan kembali. Kemudian reduce, yaitu mengurangi, dan recycle atau mendaur ulang. Nah, pelaksanaan program 3R harus didahului dengan perilaku membuang sampah secara benar, yaitu membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Nah, apa maksudnya reuse? Nah, misalnya kalian punya apa ya? Misalnya kaleng cat misalnya ya, kaleng cat. Nah, kaleng cat itu setelah tidak digunakan daripada dibuang mending memanfaatkan kembali. Misalnya untuk pot bunga atau misalnya contoh lain mungkin untuk apa ya? Gayung misalnya ya kalau misalnya masih ada. Kemudian reduce-nya di mana reduce ini kita mengurangi artinya misal kita itu sering sekali minum menggunakan minuman istilah minuman kemasan ya atau misalnya aqua gelas lah kalau maaf kalau misalnya boleh sebut merek. Misalnya kita sering minum aqua gelas. Seandainya kita terus-terusan aja kan akan menjadi sampah gitu ya, maka kita kurangi dengan menggunakan botol minum yang dapat digunakan berkali-kali atau tumbler ya. Nah, itu kita upaya untuk mengurangi sampah. Kemudian recycle mendaur ulang. Nah, misalnya ada punya sampah kaleng, misalnya ya, sampah kaleng minuman gitu ya. Nah, kalian boleh mendaur ulang kembali menjadi suatu kerajinan yang menarik gitu ya, atau misalnya sampah-sampah plastik yang bisa di-recycle atau didaur ulang menjadi kerajinan yang menarik. Itu mungkin beberapa sedikit contoh tentang 3R di mana reuse, reduce, dan recycle. Itu harus diingat ya ini nih. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, cara membuang sampah dengan benar. Tuh, jadi ketika buang sampah harus pada tempat yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya adalah di sini ada kegiatan membuat barang seni dari sampah. Nah, berarti apa nih kira-kira masuk ke dalam kategori bisa recycle ya atau mendaur ulang sampah menjadi barang seni yang menarik gitu. Nah, selanjutnya di sini ada gambar barang kerajinan berasal dari barang bekas. Kalau misalnya Pak Indra lihat di sekolah sudah banyak sekali kerajinan-kerajinan hasil karya siswa ya. Nah, itu mungkin salah satunya di antaranya kalian gitu. Ini bisa jadi termasuk recycle juga ya, di mana mendaur ulang kembali sampah menjadi suatu kerajinan yang menarik. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara membatik dan juga apa itu ilustrasi. Dan juga tentang PLH ini, tentang reuse, reduce, dan juga recycle. Itu harus diingat ya. Mungkin dari Pak Indra cukupkan sekian. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Tugasnya nanti Pak Indra kirim insya Allah di Google Classroom dan Pak Indra selalu meminta maaf kalau misalnya
Sekarang lagi slow respon karena sedang mengikuti kegiatan pelatihan dasar. Dari Pak Indah cukupan sekian, tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.